Anak-anak Michael pun lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya Michael dan istrinya. Sedangkan Michael lebih sibuk untuk mengurusi kerjaannya cuy. Untuk menghibur anaknya, orang tua Michael pun menunjukkan trik sulap klasik ke anak-anak Michael. Sesampainya di rumah, Michael pun berduaan lah sama istrinya. Istrinya nih udah siap banget lah buat digeprek. Tapi Michael malah bilang ke istrinya kalau dia ini tuh lagi dikasih proyek penting sama bosnya. Dan ini sangat mendesak, karena kalau dia tidak menyelesaikan, Michael bakal dipecat. Michael pun beralasan dia ini melakukan semua ini untuk kebaikan keluarganya, supaya keluarganya, anak, dan istrinya dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dan lebih bahagia. Tapi apa iya banyak uang menjadi lebih bahagia? Michael pun memutuskan untuk pergi dari rumah buat mencari udara segar dan mampir ke toko perabotan untuk membeli remote TV. Kenapa? Karena remote TV di rumahnya tuh dimainin sama anak-anaknya. Bukannya mencari remote, Michael pun malah rebahan di kasur yang empuk. Sampailah dia tertarik untuk memasuki sebuah ruangan yang bertuliskan Beyond, atau yang berarti masa depan. Di dalam ruangan itu, Michael ketemulah sama seorang peneliti atau profesor. Michael pun langsung bertanya apakah dia mempunyai remote universal atau tidak. Michael pun langsung diajak ke sebuah ruangan yang seperti gudang kayaknya ya. Ngomong-ngomong, bapak ini bernama Morty. Dia pun langsung diarahkan ke sebuah rak penyimpanan yang sangat berbeda dari yang lain. Pandangan Michael pun langsung tertuju pada sebuah remote yang ada di atas rak itu. Michael pun bertanya, "Ini berapa kok harganya?" Sama si Morty, Michael ini pun dikasih remote itu secara gratis, karena remote ini belum ada di pasaran. Michael pun dengan senang hati menerima barang gratisan. Dia pun langsung pulang ke rumah dengan antusias dan langsung mencoba remote-nya. Dan voila, remote-nya berhasil coy. Tiba-tiba datanglah istrinya Michael yang ya ampun cuy. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan waktu jam 2 malam. Michael bukannya menggeprek istrinya, malah lagi serius-seriusnya untuk mengerjakan proyek dari bosnya. Tapi pas dia lagi asik-asik bekerja, anjingnya nih menggonggong. Karena kesel, Michael pun refleks mengambil remote-nya dan mengarahkan si anjing. Ajaibnya, suara si anjing pun langsung mengecil. Michael pun langsung kaget melihat keajaiban ini. Sampailah Michael yang masih penasaran nih mencoba lagi remote-nya pada si anjing yang ingin buang kotoran. Dan lagi-lagi, remote-nya pun berfungsi dengan ajaib. Keesokan harinya, Michael langsung nyamperin Morty dan mengembalikan remote-nya. Michael menganggap bahwa Morty adalah seorang presenter dan dia nih lagi mengikuti acara reality show. Tapi, Morty mengarahkan Michael untuk menekan tombol di remote-nya. Yang ternyata, hal itu membawa Michael dan Morty memasuki menu dari remote ajaib ini. Morty pun mengarahkan Michael untuk kembali ke masa lalu, saat Michael lagi dibikin sama orang tuanya. Morty dan Michael pun melihat bagaimana orang tua Michael mengaduk dan mengadon Michael di atas kasur. Dan sampailah Michael lahir ke dunia yang fana ini. Di akhir, Morty pun memberikan sebuah wejangan ke Michael. Kalau remote ini mempunyai fitur yang canggih, jadi bijaklah dalam menggunakannya. Selanjutnya, Michael pun menjalani hari-hari dengan rasa bosan, jengkel, semua tuh bercampur menjadi satu. Tangannya pun menjadi gatal untuk memencet remote ajaibnya. Michael pun langsung mempercepat segala aktivitas yang dilakukannya bersama keluarga, dan sampailah dia nih berada di ruang kerjanya untuk mengerjakan proyek. Dan lagi-lagi, Michael menggunakan remote-nya untuk menghindari percekcokan dengan istrinya yang meminta Michael untuk menjaga anaknya. Michael pun merasa senang karena bisa melewati percekcokan dengan istrinya. Sampailah di malam hari, istrinya nih meminta Michael untuk menggeprek istrinya. Michael pun tampak tidak antusias dan lebih memilih menggunakan remote-nya agar geprekannya berlangsung singkat. Padahal istrinya cakep loh. Istrinya Michael pun merasa tidak puas dan sangat kurang.
Michael pun menelpon Morty untuk berkeluh kesah. Anehnya si Morty ini tiba-tiba datang ke rumahnya Michael. Sebenarnya Morty ini siapa sih? Morty pun menjelaskan, saat Michael mempercepat waktu, dia menjadi autopilot, yang berarti hanya fisiknya aja yang ada, tapi tidak dengan pikirannya. Morty pun sempat-sempatnya memuji istri Michael yang luar biasa. Selanjutnya, Michael pun seperti menjadi ketergantungan dengan remote ajaib ini. Dia pun membuat semuanya menjadi mudah, menjadi cepat dengan bantuan remote ajaibnya. Saking gabutnya, Michael pun melakukan banyak percobaan dengan remote-nya, seperti mengubah warna kulit menjadi hijau dan ungu, lalu mengubah Mr. Amer menjadi bantet dan lebar. Tapi, Michael juga menggunakan remote-nya untuk hal-hal baik, seperti membantu mengetahui keinginan klien dan membuat dia berhasil mendapatkan proyek besar. Yang tentu, hal ini membuat Michael promosi jabatan. Dia pun lalu pulang ke rumah dengan membawakan sepeda keren untuk kedua anaknya. Dan tidak lupa juga dong memberikan tas cantik untuk istrinya. Michael pun merasa beruntung memiliki istri yang cantik, maksudnya remote yang ajaib. Ternyata, Michael tidak langsung dinaikkan jabatan sama bosnya. Mr. Amer pun menunda promosinya Michael. Michael pun langsung menggunakan remote-nya untuk memberhentikan waktu dan menggaplok bosnya yang emang pantas sih buat digaplok. Michael pun tidak lupa untuk buang angin di depan mukanya Mr. Amer. Mau denger bunyinya nggak? Michael pun kembali lagi harus bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan. Anak-anak Michael pun berusaha membantu Michael dengan menggambar rumah di kertas gambar, tapi malah direspon dengan serius oleh Michael. Hal ini pun membuat anak-anaknya menjadi ketakutan. Bahkan hubungannya dengan istrinya kembali memanas. Pada akhirnya, Michael pun tidak tahan lagi dan langsung mengambil remote-nya untuk mempercepat waktu sampai dia promosi jabatan. Ternyata, Michael ini tuh dipromosikan setahun kemudian cuy. Jadi, Michael melewatkan 1 tahun dalam keadaan autopilot. Kondisi rumah tangganya pun kian memburuk. Ditambah lagi, remote ajaibnya ini tuh sudah mempelajari kebiasaan Michael yang mempercepat waktu di situasi-situasi tertentu. Michael pun langsung menghubungi Morty yang tiba-tiba langsung nongol di dalam rumahnya Michael. Morty ini siapa sih asli? Ajaib banget sih. Morty pun menjelaskan Michael, semua yang terjadi ini karena si remote itu sudah mempelajari kebiasaan Michael. Michael pun mengembalikan remote ajaib ini, tapi ditolak sama Morty. Michael pun berusaha menghancurkan dan membuang remote-nya. Tapi si remote nih balik lagi, muncul dan menempel di badan Michael. Ya enggak nongol di celana juga dong. Pertemuan mereka pun berakhir dengan Morty yang kembali mengingatkan Michael kalau remote ini tuh nggak bisa dikembaliin. Keesokan harinya, Michael pun melakukan kebiasaan yang berbeda dari kesehariannya. Dia pun tidak mandi dan tidak berpakaian rapi. Dia pun berangkat ke kantor menggunakan sepeda. Sesampainya di kantor, dia pun sudah ditunggulah sama Mr. Amer. Mr. Amer pun ikut-ikutan bergaya seperti Michael. Mr. Amer pun memberikan kabar gembira kalau dia memutuskan untuk mundur dari kantor dan memilih tinggal di Maroko buat hidup yang tenang. Ya sudah tentu, hal ini membuat Michael kemungkinan mendapatkan promosi. Sayangnya, hal ini membuat remote ajaibnya Michael ke-trigger untuk mempercepat waktu sampai Michael promosi jabatan. Ternyata, Michael ini maju cepat ke 10 tahun ke depan cuy. Badannya pun malah jadi lebar ke samping dan luber-luber. Michael pun kembali ke rumahnya. Anak-anaknya pun sudah tentu menjadi dewasa, termasuk anak ceweknya yang udah jadi cabe-cabean. Michael pun langsung ketemu sama istrinya. Dia pun langsung memeluk istrinya karena dia ini kangen banget. Tapi tiba-tiba datanglah si Michael Speedo yang langsung memeluk istrinya Michael. Dia pun kaget dan marah. Tapi istrinya kok malah membela si Michael Speedo. Michael pun lagi-lagi memanggil si Morty yang lagi-lagi menceramahi Michael kalau dia nih nggak bisa melakukan apa-apa. Michael pun akhirnya menendang si Speedo
dan memberikan surat ke istrinya. Tapi tiba-tiba si anjingnya Michael langsung lari dan menyerang dia sampai ke pentok tembok. Remote-nya pun lagi-lagi ke-trigger untuk mempercepat waktu sampai Michael ini sembuh. Singkat cerita, Michael pun terbangun di rumah sakit 6 tahun kemudian gak tuh. Istrinya pun ada di samping Michael. Dia di sana buat ngasih tahu Michael kalau mereka nih sudah berpisah. Dan istrinya kawin lagi sama Michael Speedo. Istrinya pun meminta Michael untuk menerima kenyataan ini, walau pahit. Saat di kantor, Michael pun disambutlah sama anak cowoknya yang udah dewasa dan udah ganteng banget sih ini mah. Dia pun mengajak Michael untuk ke ruangannya. Michael pun bernostalgia dan mengajak anaknya untuk membeli es krim bersama kakek dan neneknya. Tapi, lagi-lagi kenyataan pahit harus diterima Michael. Kalau kakek atau ayahnya si Michael ini tuh sudah meninggal. Michael pun langsung berziarah ke makam orang tuanya. Di sana, dia mencoba untuk mundur ke momen terakhir saat Michael bertemu dengan ayahnya. Dia pun flashback saat ayahnya nih masuk ke ruangan kerja Michael. Di sana ada anaknya juga tuh. Jadi, ayahnya Michael itu mengajak mereka untuk makan malam bersama dengan ibunya. Tapi, mode autopilotnya Michael ini tuh sudah tentu menolak ajakan ayahnya. Sampailah ayahnya Michael ini tuh sedih dan pamit dari Michael. Michael pun merasa menyesal dan mengulang-ulang momen di saat ayahnya menyentuh badan Michael. Selanjutnya, yang tersisa dari Michael hanyalah penyesalan. Morty pun turut meminta maaf karena sudah mencabut nyawa ayahnya Michael. Morty pun akhirnya mengakui kalau dirinya adalah malaikat pencabut nyawa, alias Shinigami cabang Amerika. Michael pun langsung marah dan mempercepat waktu melalui remote-nya. Sampai tibalah Michael di pesta pernikahan anak laki-lakinya. Anaknya pun sangat bahagia mendapatkan seorang istri cantik yang siap digeprek tiap malam. Michael pun bertemu lagi dengan mantan istrinya Karena di pesta pernikahan anaknya, Michael dan mantan istrinya pun berdansa bersama di lantai dansa. Dan sampailah Michael terkena serangan jantung. Kedua anaknya Michael pun dengan setia menemani Michael sampai tersadar. Namun, anak laki-lakinya memberitahu Michael kalau dia nih gak bisa lama-lama, karena besok dia harus lanjut bekerja demi proyek besar di kantor. Michael pun langsung teringat akan dirinya. Dia pun gak mau anaknya melakukan kebodohan yang sama seperti yang dia lakukan. Michael pun langsung berlari mengejar anaknya. Dengan tergopoh-gopoh, Michael menerjang derasnya hujan sampai dia terjatuh. Anaknya pun sadar, lah itu bapak gua. Kedua anaknya Michael, mantan istrinya, dan si Michael Speedo mendekati Michael. Michael pun memberikan pesan terakhirnya kalau utamakanlah keluarga. Dia pun merasa beruntung mempunyai anak-anak seperti mereka dan mantan istri yang luar biasa. Michael pun akhirnya meninggal di tengah keluarganya dan diiringi dengan derasnya hujan. Film ini pun berakhir saat Michael terbangun di kasur toko perabotan dong. Jadi semua ini yang dilakukan Michael hanyalah mimpi. Hal ini pun membuat Michael senang bukan main. Dia pun nyamperin orang tuanya di tengah malam dan langsung membangunkan anak istrinya dan suasana pun menjadi lebih hangat. Tapi tiba-tiba datanglah sebuah kiriman dari Morty. Morty pun memberikan kesempatan kedua untuk Michael. Jaga-jaga nih kalau Michael pengen menggunakan remote ajaibnya lagi. Tapi kali ini Michael sedikit lebih pinter. Dia pun membuang remote-nya dan lanjut menggeprek istrinya yang udah nunggu di kamar.